Assalamualaikum, perkenalkan saya sahabat Bioblog akan memperkenalkan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya dari awal sampai akhir cara membudidaya ikan air tawar dengan sistem Bioblog. Saksikan, jangan skip video ini dan jangan lupa like, subscribe dan share video ini jika video ini dianggap bermanfaat. Oke, selamat menyaksikan. Apa aja tahapan-tahapan yang akan saya lakukan di awal pembudidayaan ikan nila, ikan air tawar ini dengan sistem bioblok ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah tentunya membeli peralatan atau kolam terpalnya. Nah, baru kemudian setelah kita punya kolam terpal full set aja ya, biar tidak repot kita belinya yang full set. Jadi setelah kita membeli peralatan kolam, baru kita tahap berikutnya itu yang paling penting itu untuk membuat pondasi. Ya, pondasi itu kita lakukan semaksimal mungkin, sekokoh mungkin, karena pondasi ini untuk berguna untuk menahan tekanan air yang sangat kuat. Kenapa dibilang sangat kuat? Karena tekanan air dalam kolam diameter 3 yang saya lakukan itu pengisian airnya itu sekitar 80%. Dalam ketinggian 1 meter diisi 80% itu sekitar 80 cm. Jadi kalau kita hitung isi dari air kolam D3 ini yaitu sekitar 5,64 kubik ya, meter kubik. Jadi dari sebanyak air itu justru kita mengkhawatirkan kalau pondasinya tidak bagus itu akan hancur karena tekanan airnya itu sangat kuat. Kita cukup aja membuat pondasi setinggi 2 bata merah aja ya, itu sudah cukup untuk menahan kekuatan atau tekanan air yang ada di dalam kolam. Kenapa cukup 2 tumpukan aja di bawah? Karena tekanan yang paling kuat itu adanya di bawah. Jadi cukup kuat ya. Insya Allah menurut saya lihat referensi dari orang-orang yang udah berpengalaman itu banyak menyarankan dari sekian banyak itu cukup untuk 2 bata merah aja ya. Selanjutnya setelah membuat pondasi, jangan lupa itu saluran airnya harus sudah dibikin. Jadi setelah pondasi juga saluran airnya sudah bagus, pastikan juga dalam merakit besi dan terpalnya itu jangan sampai salah ya. Jadi salahnya itu kebanyakan menyambung besinya itu pada menggunakan kawat, itu salah sebenarnya. Kawat itu akan merusak nantinya kalau kita pemasangannya tidak tepat atau teledor. Kawat itu akan menusuk bagian terpal yang kita pasang. Jadi alangkah baiknya hindari itu menggunakan kawat, karena biasanya sudah disediakan. Kalau beli kita full set itu sudah disediakan ya kawan-kawan, apa itu namanya, baut sama mur untuk ngering yang itu ya. Kemudian setelah kita pasang itu pastikan kita memasang saluran aerator. Saluran aerator disesuaikan dengan kebutuhan kita, karena kolam bioblok itu nyawanya itu ada di aerator. Jadi air yang ada di dalam kolam harus diisi atau dikasih gelembung udara, itu yang akan menjamin keberlangsungan ikan yang kita tanam. Jadi setelah kita bikin pondasi, kita bikin saluran pembuangan yang rapi, pemasangan kolam, dan juga bikin saluran aerasi. Jadi selamat mencoba semuanya. Saya juga pemula, saya terus masih belajar, dan ilmu-ilmu yang saya tahu kita sharing.
Dan masukan-masukannya juga silakan di komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan kita dalam membudidaya ikan dalam sistem 2 vlog ini berhasil. Salam satu kolam.